Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riandi Augusta dari Pradi Terapi Ambulan 1. Nah, ini saya akan menjelaskan penanganan pada kasus osteoartritis. Nah, osteoartritis ini kan sebenarnya penyakit degeneratif karena mayoritas yang mengalami itu biasanya para lansia, tapi tidak hanya lansia juga sih, bisa juga pada remaja gitu. Ya, sebelum melakukan penanganan lebih baik kita melakukan asesmennya terlebih dahulu. Untuk asesmennya bisa dimulai dari keterangan diri pasien mungkin. Nah, dari identitas klien itu mulai dari nama, mungkin ada umur, alamat, terus juga bisa mungkin pekerjaan sehari-hari. Ya, lalu setelah kita tahu data dirinya tadi, lanjut ke pemeriksaan subjektif. Untuk subjektif itu biasanya terdiri dari 4, ada keluhan utama pasien, terus ada riwayat penyakit yang sekarang yang dirasakan oleh pasien, terus ada riwayat penyakit dahulu, dan ada satu lagi riwayat penyakit keluarga. Tadi setelah kita ngecek itu, lalu lanjutnya ke pemeriksaan objektif. Untuk objektif ini yang pertama ada pemeriksaan vital sign. Untuk vital sign itu juga terdiri dari 4, ada tekanan darah, denyut nadi, terus frekuensi pernafasan, sama satunya lagi suhu, dan bila perlu nanti bisa ditambahkan berat badan dan tinggi badan gitu. Ya, setelah vital sign tadi terus dilanjutkan dengan IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi sendiri itu dilihat, nah kita lihat kondisi pasiennya secara nyata dan kelihatan, dan lalu ada palpasi, itu kita pegang, merasakan mungkin titik-titik nyerinya atau ada spasme. Lalu perkusi kita ketuk-ketuk, itu biasanya untuk mendengarkan mungkin jika di dada mungkin ada sputum atau apa. Terus ya selanjutnya ada auskultasinya itu biasanya kan mendengarkan bunyi, mungkin bisa menggunakan stetoskop biasanya untuk lebih jelas. Nah, terus selanjutnya ada pemeriksaan fungsi gerak dasar. Untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar itu biasanya dibagi menjadi 3, ada pemeriksaan aktif, pasif, dan isometri. Ya, untuk aktif pasiennya menggerakkan sendiri dan itu tanpa bantuan dari kita terapis. Nah, untuk pasif baru kita ikut bantu untuk gerakan. Nah, lalu selanjutnya yang isometrik melawan tekanan, berarti kita beri sedikit tekanan, pokoknya seminimal mungkin, yang penting tahu untuk kekuatan ototnya. Ya, selanjutnya untuk pemeriksaan spesifik, saya memakai 3 pemeriksaan, yaitu ada varus, valgus, dan satunya lagi yaitu latih sorong. Nanti bisa saya contohkan di video ini. Ya, untuk selanjutnya ada pemeriksaan nyeri dan pemeriksaan lingkup gerak sendi. Dan untuk pemeriksaan nyerinya itu nanti saya menggunakan VDS atau verbal descriptive scale. Itu nanti untuk mengeceknya nanti dengan cara perkataan. Lalu ada LGS-nya. Untuk LGS-nya yaitu menggunakan goniometer, nanti kita ukur. Lalu selanjutnya untuk kekuatan otot nanti menggunakan MMT. Ada juga neurological test, yaitu untuk tes seperti sensasinya yaitu ada tajam tumpul, kasar halus, terus satunya lagi panas sama dingin. Lalu selanjutnya ada diagnosis fisioterapinya, ada 4, yaitu yang pertama nanti body structure, terus ada juga body function, terus ada functional limitation, dan yang satunya yaitu participant restriction. Nah, untuk tujuan fisioterapinya nanti dibagi menjadi 2, ada tujuan yang jangka pendeknya dan satunya tujuan jangka panjang. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pemeriksaannya dan diagnosis fisioterapinya juga sudah. Lalu saya lanjut ke intervensinya. Untuk intervensinya nanti menggunakan 2 metode, yaitu ada metode modalitas dan metode exercise. Untuk yang modalitas yang saya gunakan nanti adalah IRR atau infrared radiating, dan untuk yang exercise nanti saya menggunakan bridging. Tadi setelah itu ada rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasinya yang pertama untuk nyerinya nanti menggunakan VDS juga, berbagai description test, scale. Terus selanjutnya ada LGS-nya nanti sama, untuk LGS-nya menggunakan goniometer, dan untuk kekuatan ototnya nanti kita mengukurnya menggunakan MMT atau manual muscle testing. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang penanganan dari ini. Nah, sekarang saya akan langsung saja melakukan penanganannya. Silakan ditonton bersama pasiennya. Ya, selamat pagi Bu. Nah,
Di sini saya mau melakukan penanganan ya Bu terhadap ya yang dirasakan ibu sekarang kan sakit. Nah, ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu ya Bu, identitasnya dulu lah. Maksudnya mulai dari nama ya Bu ya. Bu namanya siapa ya Bu? Ibu Rafa. Ibu Rafa. Oh iya. Oke, umurnya berapa ya Bu? Usia saya 52 tahun. 52 tahun. Oke. Sip. Nah, untuk pekerjaannya sehari-hari apa ya Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, berarti ibu rumah tangga, berarti dari dulu ya juga nggak kerja ya Bu ya? Selalu di rumah. Sudah selalu di rumah. Sudah selalu di Kerja rumah. kerja di rumah. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, sebenarnya yang ibu rasakan itu sekarang gimana sih? Rasa nyerinya itu. Beberapa hari yang lalu tuh saya merasa lutut saya tuh sakit banget di sebelah kanan itu. Sakit, mau naik tangga sakit, itu harus dibantu. Berarti kalau misalnya jalan pun juga tiba-tiba nyeri. Iya, kalau jalan sih agak nyeri, cuma kalau misalnya untuk duduk dan seperti ini sakit. Gitu. Oh iya, terus untuk riwayat-riwayat penyakit dahulu ada nggak Bu? Mungkin misalnya kayak hipertensi atau diabetes biasanya. Kalau hipertensi saya nggak ada, diabetes sih kayaknya juga nggak ada. Asam urat Ini gitu. asam urat Ya, asam urat memang. Asam urat berarti ya Bu ya. Sering pusing atau enggak ya Bu? Enggak sih. Enggak ya, berarti enggak pusing. Oke. Nah, terus untuk keluarganya Bu mungkin ada juga yang mengalami sama kayak ibu enggak? Nggak Sama ada sih. ada yang nyeri juga di bagian lutut mungkin. Nggak ada. Oh, enggak. Iya. Ya. Nah, di sini kan saya sudah mendapatkan sedikit informasi ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan tanda vital Bu, cek tanda vital ibu. Jadi cek tanda vital itu kan nanti ada 4, terdiri dari 4. Nah, apa namanya, terdiri dari tekanan darah, terus ada denyut nadi, terus ada frekuensi pernafasan, dan satunya lagi suhu ya Bu ya. Nah, nanti saya siapkan dulu alatnya, terus baru saya cek ke ibu gitu. Ibu bersedia? Sebenarnya Ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya ibu ya. Nanti yang pertama tensi dulu. Nah, saya siapkan dulu. Saya pasang dulu ya Bu ya. Oke. Sip. Maaf ya Bu ya. Nanti kalau misalnya pas saya ukur terus pusing atau apa, nanti bilang aja ya Bu ya. Sip. Ya, saya mulai ya Bu ya. ya. Oke, saya cek ya Bu ya. Ya 120/100 ya Bu ya. Lumayan tinggi juga. Tapi nggak pusing ya Bu ya. Nah, ini sudah untuk yang tensinya ya Bu ya. Sekarang tinggal dari tadi ya Bu ya. Dari tadinya nanti saya hitung selama 1 menit. Jadi saya buka bagian sini, nanti untuk detakannya kan nanti saya hitung sendiri. Nah, ya, saya mulai ya Bu ya. Ya. Ini sudah cukup ya Bu ya, sudah saya hitung selama 1 menit. Untuk hasilnya adalah 76 kali per menit. Ya lumayan, ya standar lah pulang, nggak cepet banget juga. Nah, terus selanjutnya untuk suhu ya Bu ya. Suhu nanti kayak posisi biasa masih gitu ya. Nah, oke. Sip. Nice. Tunggu sampai bunyi ya Bu ya. Sampai bunyi. Tut. Oh iya, itu bunyi Bu. Oke.
Saya cek dulu. Oh, ini 36 derajat ya Bu ya. Jadi ibunya juga aman dari virus ya Bu ya. Terus selanjutnya frekuensi pernapasan ya Bu ya. Nanti sistemnya sama tadi kayak dari tadi. Jadi saya hitung selama 1 menit untuk, tapi posisinya posisi dada aja Bu. Nanti nafasnya nggak usah dibikin mungkin kayak kecepatan atau terengah-engah gitu, yang penting santai aja kayak nafas biasa. Dimulai ya Bu ya. Ya, itu 1 menit ya Bu ya. Setelah saya hitung ternyata dengan 20 kali per menit frekuensi pernapasannya. Tanyakan Bu, untuk berat badannya ibu sekarang berapa ya? Berat badan sekarang 64. 64 kilogram. Iya. Oh, iya. Terus untuk tinggi badannya? Tinggi badan saya 162. 162 sama 64 tadi ya. Itu terakhir ngecek kapan Ibu ya? Saya cek beberapa hari yang lalu, sekalian cek poli umum sebelum di kesini ke fisioterapi. Oh iya, berarti sudah dicek dulu ya. Sip. Ya oke, terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan IPPA ya Bu ya. Apa itu? Nah, untuk IPPA itu ada singkatan Bu, jadi inspeksi, palpasi, perkusi, dan okultasi. Ini bahasa dari fizioterapi sendiri memang. Untuk inspeksi itu nanti sistemnya kayak melihat. Inspeksi itu juga nanti ada dua, dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamis. Untuk yang statis berarti posisi ibunya nanti diem aja. Nanti aku cuman kayak ngecek aja lah, ngecek kondisi saat apa posisi diam itu ibu gimana. Terus dinamis berarti pas mungkin ibu bergerak atau melakukan apa gerakan apa aktivitas. Nah, nanti selanjutnya ada palpasi. Nanti untuk palpasi mungkin saya izin untuk megang ya Bu ya, mungkin bagian lututnya karena supaya tahu mungkin ada apa, ada yang kenceng atau enggak tegang gitu. Nah, terus untuk paling ya itu dulu aja, nanti boleh dia lakukan dulu ini. Nah, kayak untuk saya mau dulu dengan inspeksinya dulu ya Bu ya. Jadi untuk yang status nanti mungkin saya hanya melihat sekilas saja. Untuk kelihatannya sih waktu ibunya diem itu kayaknya tidak begitu merasakan nyeri ya. Yang wajahnya juga tidak begitu pucat. Coba Bu untuk apa ya, kayak gerakan aja Bu. Sekarang kan yang dinamis, yang gerakan sedikit. Dari teknik ke lurus itu sakit, untuk lurus ke teknik juga sakit. Sakit juga. Oh iya berarti. Ya, berarti saat dinamis memang kelihatan memang agak nyeri ya Bu ya. Nyeri dia. Oke. Nah selanjutnya untuk palpasi ya Bu ya. Jadi saya mungkin akan mengecek sedikit ya Bu ya. Cek sedikit. Kalau saya beri tekanan segini, sakit nggak Bu? Sakit ya. Saya perbandingan sama lutut yang satunya ya Bu ya. Ya, kalau ini saya pegang aman ya. Iya, nyeri ya. Ya, terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi ya Bu ya. Perkusinya nanti kan kayak sekedar ketuk-ketuk, nanti saya menggunakan ini yang merefleks. Nanti untuk mengetahui apakah ada penumpukan cairan pada lututnya, mungkin yang bisa membuat nyeri juga. Ya, saya ketuk pelan-pelan ya Bu ya. Oh sakit ya. Oke. Jadi mungkin bisa juga ada penumpukan sih Bu, cuman apa? Sebenarnya ibunya sering bergerak juga ya waktu. Iya, karena ini saya kerja kan di rumah, kayak nyapu, ngepel, Oh berarti masak. pernah ada trauma jatuh nggak Bu? Kepleset Mas. Oh waktu itu kepleset ya. Ya itu bisa salah satu faktornya, juga bisa disebut antara kepleset itu mungkin waktu jatuh juga kurang pas ya, jadi jatuhnya ya. Ya oke, selanjutnya ke pemeriksaan berikutnya Ibu ya, pemeriksaan PFDD, pemeriksaan fungsi gerak dasar. Itu nanti terdiri dari 3 juga Bu, ada aktif, ada pasif, dan ada isometrik. Nah yang pertama aktif itu berarti kan ibunya menggerakkan sendiri ya Bu ya. Saya hanya cuma melihat. Nah, oke, pelan-pelan aja Bu. Sakit ya, sampai sini juga sakit. Tadi udah sakit banget Ibu ya. Oh, ya oke. Sip. Nah selanjutnya kayak pemeriksaan yang berikutnya itu ada pemeriksaan pasif ya Bu ya. Untuk yang pasif berarti nanti saya sedikit bantu coba ibunya mungkin bisa lebih maksimal lagi atau enggak gitu. Oke. Ya, saya mulai ya Bu ya.
Terus selanjutnya ke isometrik ya Bu ya. Isometrik melawan tahanan, jadi sistemnya kayak mungkin ibunya sedikit bergerak, tapi nanti akan saya beri tahanan sedikit aja, yang penting tahu untuk apakah ibunya kuat atau enggak untuk menahan gitu. Coba angkat ke atas Bu, tahanan sedikit aja. Aduh, Gitu ya. sakit. Oke, turun aja. Ya, cukup. Nah, tadi saya sudah cek juga tadi untuk pemeriksaan fisik. Biasanya untuk aktif masih sakit, dan pasif sebenarnya tadi dibantu lumayan ya Bu ya, tapi tetap ada sakitnya ya. Iya. Sakitnya, untuk isometriknya pun masih lemah karena belum cukup kuat untuk menahan, karena yang belum masih nyerinya juga ya Bu ya. Sip, selanjutnya pemeriksaan LGS ya Bu ya. Untuk LGS juga saya nanti menggunakan alat. Alatnya itu goniometer ya Bu ya. Ini saya ambil dulu. Nah, alatnya seperti ini Bu. Nah, di sini bisa buat ngukur sudut sendi. Nah, ini ada namanya gini ya Bu ya. Nanti saya coba taruh ke bagian sendinya. Ini kan sebagai poros untuk gerakannya. Jadi di sini ada pengukuran. Saya juga ada pengukuran. Ya, ini coba digerakkan ke atas ya Bu ya. Nekuk ya Bu ya. Nekuk. Saya batas nyeri aja ya. Iya, Nah, sih. ya sip. Turun. Ini dong. Ya, oke, sip. Posisinya berarti bisa sampai 0 derajat, tapi untuk yang ke atasnya belum bisa ya Bu ya. Ya. Oke, nah selanjutnya saya mau ngecek kekuatan otot ya Bu ya. Kekuatan otot kan menggunakan MMT namanya. Itu manual muscle testing. Nah, di sini ada grade-nya Bu, ada tingkatannya. Jadi tingkatannya itu ada 4. Nah, untuk yang pertama itu, untuk nilai pertama untuk yang 0 dulu Bu. Untuk yang 0 itu artinya tidak ada kontraksi dan tidak ada gerakan sama sekali, sama aja mungkin ya tidak bisa bergerak sama sekali gitu, bisa dikatakan lumpuh. Nah, terus untuk yang 1 itu ada kontraksi tapi tidak ada gerakan Bu, ada kontraksi ototnya kelihatan bergerak tapi tidak ada gerakan dalam tubuh itu. Nah, terus yang kedua ada kontraksi, ada gerakan tapi belum mampu untuk melawan gravitasi Bu, jadi masih kelihatan lemah banget. Nah, terus yang ketiga itu baru ada gerakan, terus ada gerakan, terus ada mampu melawan gravitasi itu. Nah, tapi masih belum mampu melawan tekanan minimal. Jadi ini kan saya tekan, tapi masih belum bisa, masih belum kuat. Kalau untuk gravitasinya sudah bisa, untuk gerakan sendiri sudah bisa. Nah, terus baru yang keempat itu sudah maksimal, yaitu untuk kekuatan melawan gravitasinya bagus, terus untuk gerakan ya juga sudah bagus, dan untuk melawan tekanan maksimalnya pun juga sudah kuat gitu. Nah, sini saya mau coba kan untuk gerakan lutut itu cuma ada 2 ya Bu ya, ditekuk sama dilurusin. Nah, disini saya mengecek kekuatan ototnya Ibu, jadi nanti Ibu menggerakkan, nanti saya beri tahanan aja saya dikit lah semaksimal, tapi Ibu melakukannya semaksimal mungkin ya. Yang penting seperti sampai batas nyeri saja. Oke, ya, saya mulai ya Bu ya. Oke. Coba ibunya ke atas Bu. Ya. Oh ya, ke atas Bu. Oke, sudah. Dan aku ya Bu ya. Nah, coba sekarang turun. Kayak turun ke bawah. Ya, coba tekan tangan saya. Ya. Aduh. Sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tes selanjutnya, ada neurological test Mbak. Untuk neurological test ini sebenarnya lebih ke arah saraf gitu, untuk mengetahui ada saraf yang terkena juga atau enggak gitu, atau hanya sekedar kekakuannya itu tadi aja. Nah, tesnya itu nanti ada pakai alat. Untuk alatnya itu menggunakan ini sebenarnya hammer reflex. Untuk hammer reflex itu kan di dalamnya juga ada seperti rasa untuk sarafnya itu ada pengecekannya, itu ada tajam tumpul, ada kasar halus, terus juga ada panas dingin gitu lah. Untuk yang pertama, nah di sini untuk yang pertama ada alat yang ini Mbak, ini kan yang bagian ini yang tajam, bagian ini yang tumpul. Nah, jadi nanti mekanismenya yang pertama banyak remaja nanti
pertama saya kasih tahu dulu kalau yang tajam yang ini, yang debul yang ini gitu. Oh, iya. Nah nanti mbaknya tutup mata, saya kasih lagi, terus mbaknya nebak ini benar atau enggak gitu. Biasanya sih tesnya 3 kali aja, kalau 3 kali udah berhasil berarti udah benar gitu. Oh iya. Oke, ya. Nah, ini saya coba dulu ya mbak ya, untuk yang tajam seperti ini. Oh iya. Ya, oke, ini untuk yang debul. Ya. Oke, nah sekarang mbaknya tutup mata, saya mas coba lagi kayak tadi ya. Oke, saya mulai ya mbak ya. Iya. Ya, pesannya apa mbak? Ini tajam. Oh iya tajam, oke. Terus yang ini Tajam. tajam, oke. Terus yang ini Ini tumpul. tumpul, ya oke benar mbak. Nah terus selanjutnya tajam dulu, tadi udah, tinggal kasar halus ya mbak ya. Nah, kasar halus. Pokoknya semua ini udah di apa? Ada di refleks semua lah intinya. Nah sekarang tinggal yang kasar halus. Untuk yang kasar nanti rasanya gini ya mbak ya. Kalau yang halus gini. Nah, ya, terus. Oh iya. Nah, ya dimulai ya mbak ya. Nah, ini Ya. tutup mata. Nah, coba dilihat mbak, ini mbak. Kasar. Oh ya, oke ini kasar. Terus yang ini Halus. halus ya. Oke sekali lagi ya mbak ya. Ini halus. Oke ya, siap, betul mbak. Mantap. Nah terus sekarang selanjutnya tinggal panas dingin. Nah untuk panas dingin ini biasanya kan menggunakan botol ya mbak. Jadi bentar saya ambil botol dulu. Nanti buat apa namanya? Jadi nanti botol itu saya satu kasih air dingin, satu kasih air panas, nanti mbaknya bisa membedakan atau enggak. Nah di sini ada botol yang isinya panas, ada botol isinya dingin ya mbak ya. Nah ini dirasain dulu, ini yang panas. Oh iya. Nah ini yang dingin. Oke ya. Sekarang mbaknya tutup mata ya, berarti coba dirasakan yang panas yang mana, yang dingin yang mana ya mbak ya. Oke, saya mulai ya mbak ya. Ya. Yang ini. Ini panas. Terus yang ini mbak. Panas. Panas. Ya. Yang ini. Dingin. Ya. Sip. Untuk syarat-syaratnya berarti nggak ada yang kena ya mbak ya, karena semuanya benar. Pemeriksaannya bilangnya berarti pas, semuanya bisa terlewati. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spesifik juga. Nah, ini tes spesifiknya itu ada 3, ada varus, valgus, dan yang satunya lagi yaitu latis orang. Untuk yang pertama nanti posisinya ibu boleh duduk, boleh tiduran, terserah, yang penting saya nyamannya ibunya aja. Terus di sini saya akan melakukan gerakan seperti mendorong ke bagian kanan dan kiri ya bu ya. Oh iya. Di bagian kanan saya dorong. Jadi saya ngecek untuk apakah ada mungkin tumpukan cairan, mungkin itu apakah spasme di samping kanan samping kiri begitu ya bu ya. Nah ya. Pertama saya ngecek yang harus valgus dulu ya bu ya. Nah Aduh. oh, iya, berarti lebih condong sakit yang ke sebelah sini ya bu ya. Iya. Nah ke dalam berarti ya. Oke selanjutnya ya bu ya, pemeriksaannya yang selanjutnya ya, itu latih sorong ya bu ya. Latih sorong itu jenis kayak saya mendorong, nanti posisinya ibunya memang lututnya agak ditekuk. Nah seperti itu. Oke, nah di sini luruskan jaket saya. Saya tinggi sedikit ya bu ya, bagian kaki ya. Nah ini saya coba gerakan. Sakit ya bu ya. Iya. Jadi kalau yang bagian ke atas juga sakit ya bu ya. Nah, atas ya. Sip. Nah, sakit. Oke, kita kan sudah melakukan tes spesifiknya tadi ya bu ya. Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke penanganannya langsung. Nanti untuk penanganannya ini saya menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan modalitas atau alat. Untuk alatnya nanti dinamakan IRR ya bu ya, atau infrared radiating. Nah, metode ini tujuannya untuk memanaskan atau menghangatkan, nah, supaya biasa apa yang rasa-rasa nyeri itu lumayan menghilang. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan exercise. Setelah pilihan exercise-nya nanti saya kasih tahu juga cara-caranya untuk bisa dilakukan juga di rumah. Kita ibunya bersedia. Oke, ya. Saya siapkan. Ya, ini alatnya ibu ya, IRR. Saya siapin dulu tadi sama sekalian ngambil roller coaster doang. Oh iya. Nah, di sini nanti rasa untuk alatnya itu
anget ya Bu ya. Dan jaraknya pun nggak boleh terlalu dekat tuh, jadi ada jaraknya itu minimal 20 sampai 50 cm lah, jadi 30, tidak boleh terlalu dekat atau apa, karena nanti kalau dekatan juga panas berarti sih, kalau kejauhan panasnya nggak kerasa. Oke. Oke. Nah di sini nanti saya nyetelnya 10 menitan ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ibunya kepanasan atau apa, bilang aja, nanti saya langsung kesini untuk ngecek. Soalnya kan memang alat ini kan fungsinya untuk makan, tapi kalau sampai kepanasan juga bahaya gitu. Yang penting rasanya anget-anget aja gitu. Oke, ya. Saya tinggal dulu sebentar ya Bu ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya, oke. Udah 10 menit ya Bu ya. 10 menit. Terus kepanasan nggak Bu dari tadi? Enggak ya. Oke, kepanasan ya. Sip. Nah, yang alatnya sudah. Oke. Nah, selanjutnya habis ini kita lanjut ke bagian exercise ya Bu ya. Iya. Saya nggak tahu. Iya. Nah. Oke, nah nanti untuk exercise-nya itu saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Untuk gerakannya nanti ibunya posisinya itu seperti tidur terlentang. Saya contohkan dulu seperti ini. Ini posisinya tidur terlentang. Nah, sini ibunya itu cuma posisinya latihannya itu hanya mengangkat bokong aja. Nah, jadi gini. Nah, soalnya itu untuk mengencangkan otot-otot yang ada di lutut gitu kan. Soalnya tadi kan sudah habis di terapi ini pakai alat kualitas hangat. Nah, terus tinggal ibunya latihannya seperti itu gitu. Nah, nanti untuk perhitungannya mungkin bisa 5 kali aja nggak apa-apa, nanti 1 ibunya turun terus naik lagi gitu. Oke, coba ya Bu ya. Nah, oke ya. Coba diangkat ya Bu ya. Pelan-pelan aja. Oke. 1, turun. Ya, lanjut Bu. 2, turun. Lanjut Bu. 3, turun. Satu lagi Bu. 4, turun. Oke, 1 kali lagi. Oke, 5, turun. Ya. Nah, tarik nafas dulu Bu, tarik nafas dulu. Pusing nggak? Nggak ada pusing? Oh, oke ya. Mual-mual juga nggak ada? Nggak ada. Nah, itu ya, sedikit latihannya ya Bu ya tadi ya. Nah, sebenarnya itu untuk pengulangannya pun ya boleh 8 kali atau 10 kali itu boleh. Cuma tadi kan saya mencontohkannya untuk 5 kali aja karena ibunya kan takutnya masih belum kuat. Kalau 8 kali pun mungkin ya, kalau misalnya ibunya memang bertekad mau sembuh dan mungkin masih kuat ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai terus mungkin sampai sakit banget, jadi banget malah karena latihan ini jangan gitu. Jangan terlalu terforsir, yang penting dilakukannya sering aja tapi jangan terlalu sering terus-terusan gitu. Nah, untuk latihannya itu tadi untuk penguatan ototnya di situ, itu bisa juga dilakukan di rumah. Nanti untuk ngitungnya kan juga bisa dihitung sendiri. Mungkin kalau udah agak kuatan lagi mungkin bisa sampai 10 kali atau mungkin 12 kali gitu. Jadi untuk penyembuhan bagian itu juga lebih cepat gitu. Nah, mungkin untuk intervensinya tadi untuk pengobatannya cukup sampai situ aja, penanganannya ya Bu ya. Nah, nanti mungkin beberapa hari lagi ibunya bisa datang lagi ke sini, nanti saya ngecek lagi. Mungkin kalau misalnya ibunya dari rumah sakit mungkin bisa bawa rongsennya juga. Nah, kalau misalnya udah dapat rongsen dari rumah sakit boleh dibawa juga rongsennya, nanti saya coba baca. Oke, ya begitu ya Bu ya. Terima kasih. Sedikit penanganan dari saya untuk pasien tadi, yaitu osteoartritis dengan ya usia sudah lumayan juga, cukup umur. Nah, terus untuk penanganannya tadi seperti itu saya udah jelaskan, mulai dari asesmen awal, identitas pelayanan itu dan sebagainya sampai terakhir penanganan. Nah, sekarang yang saya tinggal bicarakan yaitu hasilnya itu kan evaluasinya tadi dari 3 itu ya, mulai dari nyeri dan dari satunya lagi ini gerak sendi dan satunya untuk kekuatan otot. Nah, untuk penilaiannya itu saya sudah masukkan ke laporan. Di laporan saya sudah tercantum dan jadi mungkin saya tinggal menunggu pasiennya lagi datang dan mungkin saya akan melakukan
asesmen lagi mulai dari awal tadi supaya lebih jelas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.